Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak sekolah minggu pada hari minggu ini. Adik-adik, gimana kabar adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik baik-baik aja ya. Oh ya adik-adik, di tengah pandemi kali ini, kakak harap adik-adik bisa menjaga kesehatan adik-adik dengan baik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah Kids Ministry kita. Namun sebelum itu, kakak mengajak kalian untuk mengambil sikap saat teduh. Kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam ibadah Kids Ministry ini. Yuk, mari kita bersatu, mari kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Nah, pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Ya adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk sama-sama untuk menyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Ya adik-adik, kita mengawali ibadah Kids Ministry ini dengan doa. Adik-adik ambil sikap doanya ya, kakak yang mimpin. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih bisa beribadah online ya Tuhan. Meskipun online ya Tuhan, Tuhan pimpin kami, Tuhan memberi kami hati yang sukacita karena kami bisa mendengarkan firman-Mu dan beribadah di tengah pandemi ini meskipun lewat online. Tuhan berkati kami supaya kami dapat menyelesaikan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan diam dan tidak main-main Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan kami yang baik. Amin. Oke adik-adik, seperti biasa kita setiap minggunya ada ayat hafalan. Nah, kakak juga yakin pasti kalian semua udah pernah menghafalkan ayat hafalan ini. Karena di minggu lalu kita sudah menghafalkan ayat ini. Nah ayat ini tentunya terdapat di dalam Kejadian pasal 28 ayat 15. Yuk adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdiri untuk memperagakannya sama-sama. 1, 2, 3. Kejadian pasal 28 ayat 15. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Sekali lagi adik-adik, dengan yang semangat. 1, 2, 3. Kejadian pasal 28 ayat 15. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Oke, mantap adik-adik. Pasti adik-adik sudah hafal. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Susi R, kakak mau mengajak adik-adik untuk angkat satu pujian lagi yang berjudul Samuel Kecil. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
biar Tuhan berfirman kepada kita. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yuk adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Kita bersyukur ya minggu ini kita bisa datang lagi beribadah sama Tuhan secara online. Kita bisa nyanyi puji Tuhan dan sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Nah sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu ya. Kakak pimpin, adik-adik ikuti dalam hati, oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu ini. Tuhan sudah menyertai kami selama 1 minggu sehingga kami boleh ikut ibadah kembali Tuhan, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah kami, Tuhan juga yang berkati firman Tuhan yang kami dengarkan sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan tentang Yakub. Nah kira-kira Yakub ini kenapa? Di sini siapa yang masih suka tipu-tipu? Ayo, nggak boleh ya. Nah Yakub ini ditipu oleh pamannya. Kita sebagai anak Tuhan, kita tahu saat kita berbohong itu tidak benar. Dan Tuhan tidak suka dengan anak Tuhan yang suka berbohong. Nah, kita tahu berbohong itu dosa. Kita juga tahu tidak ada manusia yang tidak pernah berbohong kan? Tapi kita harus berusaha sebagai anak Tuhan bagaimana kita boleh hidup yang benar sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik siapin hatinya, siapin telinganya, duduk yang manis, dengerin dengan baik ya. Kita dengar firman Tuhan yuk. Hari demi hari, Yakub berjalan menyusuri lembah pegunungan menuju kota Haran. Ia merasa letih, lapar, dan haus, dan belum juga sampai. Tapi Yakub teringat akan janji Tuhan, dan ia yakin Tuhan akan ada di dekatnya. Ketika Yakub berjalan melalui suatu padang, dari jauh ia melihat sekelompok kawanan kambing. Beberapa gembala berdiri dengan tenang, menjaga ternak gembalanya. Ia mendekati para gembala dan bertanya kepada mereka, "Dari manakah kalian?" Lalu mereka pun menjawab, "Kami dari Haran." Saat Yakub mendengar itu, ia sangat senang. Ia bertanya, "Dari Haran?" Nah, itu adalah kota yang ingin dituju oleh Yakub. Karena itu, Yakub bertanya terus kepada mereka, "Kalau kalian dari Haran, apakah kalian mengenal keluarga Laban?" "Ya, kami kenal," jawab mereka kepada Yakub. Lalu
Mereka pun berkata kepada Yakub, "Lihat, itu Rahel, anak perempuannya yang membawa kambing dombanya. Bila kami berkumpul semua, barulah kami bersama-sama mengangkat batu yang berat dari mulut sumur, agar kambing domba kami dapat diberi minum." Ketika Yakub melihat Rahel, ia sangat menyukai Rahel karena tampang Rahel yang begitu cantik, tinggi, dan matanya yang begitu indah. Dengan semangat, Yakub pun menggulingkan batu yang besar itu, kemudian menimba air untuk kambing domba sepupunya. Sesudah itu, Yakub menangis dan mencium Rahel. Ia pun memperkenalkan diri kepada Rahel. "Saya adalah Yakub, anak dari Ribka bibimu." Dan Rahel pun senang bertemu dengan saudaranya yang datang dari negeri yang jauh itu. Lalu Rahel berlari dan memberitahukan kepada Laban ayahnya. Sesudah mendengar kabar baik itu, Laban pun cepat keluar dari rumah dan menjumpai Yakub. Meskipun Yakub tidak membawa oleh-oleh atau hadiah untuk pamannya meminta Yakub untuk tinggal di rumahnya. Keluarga Laban begitu ramah terhadap Yakub, tetapi ia juga memperhatikan sesuatu yang ada di dalam rumah pamannya Laban itu, yaitu sebuah patung berhala yang disembah oleh Laban dan keluarganya. Di dalam hati Yakub berkata, "Aku tidak akan menyembah patung berhala. Aku hanya akan menyembah Tuhan Allah yang hidup." Sesudah itu, Yakub pun tinggal di rumah Laban, dan selama sebulan ia membantu pamannya di saat pamannya memerlukan dia. Pada suatu hari, Laban berkata kepada Yakub, "Meskipun engkau keluargaku, engkau tidak boleh bekerja dengan sia-sia. Beritahu apa yang bisa kuupahkan kepadamu, dan apa yang engkau inginkan." Laban mempunyai 2 anak perempuan, Lea yang lebih tua, tapi tidak terlalu cantik. Sedangkan adiknya Rahel, wajahnya begitu cantik. Dan Yakub pun sudah mencintai Rahel di dalam hatinya. Kemudian Yakub berkata kepada Laban pamannya, "Saya mau bekerja selama 7 tahun kalau paman nanti memberikan Rahel sebagai istriku." Kemudian Laban pun menjawab setuju. Selama 7 tahun Yakub bekerja berat sebagai gembala ternak. Ia tinggal di luar dengan kawanan domba kambing yang begitu banyak. Pada saat siang, Yakub berjemur di bawah teriknya matahari, dan pada saat malam Yakub pun di saat binatang buas ada yang menerkam domba-domba, Yakub yang harus menggantinya. Pamannya tidak mau tahu apapun alasannya. Tetapi dengan tabah Yakub menghadapi semua itu. Waktu itu terasa begitu panjang, dan dari tahun berganti tahun, akhirnya genaplah waktu untuk Yakub menikah dengan Rahel. Hari itu, Laban mengundang semua kaum keluarganya untuk pesta pernikahan Yakub dan juga Rahel. Muka putri Laban yang akan diberikan kepada Yakub diselubungi dengan kain sesuai dengan adat kebiasaan di negeri Haran. Baru pada waktu malam Yakub mengetahui bahwa ternyata yang dinikahi bukanlah Rahel melainkan Lea, kakak tertuanya. Dan Yakub pun merasa sangat kecewa. Yakub bertanya kepada pamannya dengan marah, "Saya telah bekerja keras selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tapi mengapa engkau malah memberikan Lea? Engkau telah menipu aku." Lalu Laban menjawab, "Ya, memang begitu adat istiadat kami. Seorang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya menikah. Tetapi saya akan memberikan Rahel kepadamu kalau engkau bersedia menjadi pembantuku lagi selama 7 tahun." Begitu jadinya bahwa Yakub akhirnya mempunyai 2 istri. Satu yang sangat disayangi dan yang satu kurang disayangi. Karena itu rumah tangga Yakub sering tidak bahagia. Tuhan yang melihat Lea begitu tidak disukai oleh Yakub, Tuhan pun menghibur Lea.
Lealah yang pertama kali memberikan anak laki-laki bagi Yakub, bahkan kemudian Lea pun melahirkan 5 anak laki-laki lagi dan seorang anak perempuan. Sementara Rahel yang belum memiliki anak, ia merasa iri kepada Lea. Akhirnya Tuhan pun berbelas kasih kepada Rahel, sehingga ia melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Yusuf. Itulah anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Di dalam hati Yakub, Yakub berkata, seandainya ayahku Ishak bisa melihat Yusuf, betapa bahagianya ayahku. Dan Yakub pun memiliki keinginan untuk bisa pulang ke rumah ayah dan ibunya. Kemudian Yakub pun meminta izin kepada Laban. Berilah istriku dan juga anak-anakku untuk pulang ke rumah ayah dan ibuku. Tapi Laban tidak mengizinkan mereka untuk pulang. Kemudian Laban berkata kepada Yakub, tinggallah dengan kami beberapa waktu lagi. Karena Laban tahu bahwa Tuhan akan memberkati Yakub. Kemudian Yakub pun menjawab, baiklah, aku akan mengembalakan kawanan dombamu lagi. Dan biarkanlah aku berjalan melalui kawanan gembalaan tersebut dan memisahkan setiap kambing dan domba yang berbintik, yang berwarna gelap, dan yang belang-belang. Kemudian, kambing yang berbintik, yang berwarna gelap dan belang-belang akan menjadi milikku, sementara kambing dan domba yang berwarna putih akan menjadi milikmu. Laban pun setuju dengan kesepakatan yang dibuat oleh Yakub. Tahun demi tahun pun berlalu. Tuhan memberkati Yakub dan pada tahun itu banyak domba kambing yang lahir berbintik, belang-belang dan hitam, sehingga kawanan domba Yakub semakin bertambah besar jumlahnya. Tetapi kawanan domba Laban menurun karena yang berwarna putih sangatlah sedikit. Sekarang sudah jelas bahwa Tuhan ingin memberkati Yakub. Ia datang ke Haran dengan tangan kosong dan ia memperoleh kawanan kambing yang besar. Tuhan juga memberikan kepadanya 11 putra yang sehat dan seorang putri yang bernama Dina. Sejauh ini Tuhan telah menggenapi janjinya. Tetapi kapan ia memperbolehkan Yakub pulang seperti apa yang telah dijanjikan kepada Yakub oleh Laban? Nah, adik-adik, minggu depan kita akan mendengarkan ceritanya. Selesai. Oke adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan tentang Yakub yang ditipu oleh pamannya. Nah, kita melihat bagaimana Yakub itu begitu banyak mengalami kesulitan pada saat perjalanannya ke Haran. Tapi Yakub tetap mengandalkan Tuhan, ia tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita melihat juga bagaimana Tuhan berjanji kepada Yakub, ia akan memberkati Yakub dan Tuhan pun menggenapinya dengan apa? Dengan kambing dan domba yang begitu banyak. Kita tahu tadi dari cerita yang kita dengar, kita mendengar Yakub saat dia datang ke Haran, dia tidak memiliki apapun, dia tidak membawa apapun. Akan tetapi janji Tuhan berkata bahwa ia akan memberkati Yakub dan Yakub pun bisa mendapatkan kambing dan domba dengan banyak. Nah, kita juga belajar bagaimana Yakub sebagai manusia, ia juga belajar dari manusia yang berdosa. Karena pada saat Yakub dulunya pernah berbohong kepada ayahnya. Dan sekarang dia juga balik ditipu oleh pamannya sendiri. Dan Yakub pun belajar dari bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang taat. Dan Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang sangat baik, yang tidak pernah berbohong. Dan ia adalah Tuhan Allah yang senantiasa menyertai dan juga menggenapi janji-janjinya. Buat adik-adik yang pernah berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, adik-adik tidak perlu khawatir. Tergantung apa yang adik-adik doakan kepada Tuhan. Apakah itu doa yang baik atau doa yang tidak baik. Kemudian Tuhan yang akan menjawab doa-doa adik-adik. Jawabannya Tuhan cuma ada 3, yaitu tidak, tunggu, dan iya. Tergantung apa yang adik-adik doakan. Oke, kakak mau ajak adik-adik semua berdoa
Kita sudah mendengar firman Tuhan, kakak yang pimpin adik-adik dalam doa ya. Adik-adik ikutin dalam hati, oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik, belajar menjadi anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan, yang belajar untuk tidak berbohong. Dan kami boleh terus menjadi anak Tuhan yang berdoa kepada Tuhan dengan taat dan juga menaati akan firman Tuhan dan mengharapkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Susi R. Nah, biarlah firman itu dapat adik-adik dengar dan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan kalian. Nah adik-adik, kita sudah mau mengakhiri ibadah ini, namun sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik menyanyikan satu pujian lagi. Masih semangat kan adik-adik? Nah masih semangat, kita angkat satu pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak mengajak adik-adik untuk untuk angkat satu pujian yang berjudul Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Ya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sangat berterima kasih kepada Engkau atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami masih bisa sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Engkau ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan, kami masih bisa melakukan aktivitas kami, itu semua karena kebaikan Engkau. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Biar Engkau memimpin setiap kami ya Tuhan, kegiatan kami selanjutnya, biarlah Tuhan yang memimpin ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah ini. Amin.